Baik, selamat siang menjelang sore. Saya Sius Jogo sebagai pimpinan redaksi Warta Nusa Kenari. Saya di sini mau menyampaikan satu permasalahan kecil yang saya alami sebenarnya terkait dengan kinerja pencatatan sipil Kabupaten Alor. Yang di sini saya secara pribadi data akta perkawinan saya nikah sejak 2020 tanggal 24 Agustus tahun 2020 saya resmi menikah di Gereja Betel Indonesia pada waktu itu, dan sudah dicatatkan dalam pencatatan sipil ya. Ini akta perkawinan saya. Akta perkawinan saya sudah dicatatkan di pencatatan sipil Kabupaten Alor. Nah, yang menjadi problem atau masalah yang saya mau kesalkan kinerja daripada Capil Alor ini adalah bahwa saya dan istri saya ini sudah tercatat resmi. Waktu dia pindah dari Kupang ke Alor untuk menikah itu, waktu itu kan dia statusnya bujang yang sudah dipindahkan dari Capil Alor ke Capil Kupang ke Capil Alor. Waktu itu statusnya belum menikah dengan siapa-siapa, bujang. Dan waktu itu dia datang di Alor, kami menikah dan sudah tercatat secara sah pernikahan di sipil Kabupaten Alor. Namun ada satu peristiwa kecil dalam rumah tangga sehingga dia dengan inisiatif dia sendiri, dia diam-diam tanpa ketahuan saya, dia pindahkan dia pendiri ke Kupang di desa Oibesi, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang. Nama istri saya adalah Ibu Doli Yulianti Samarina Beis. Cuman yang menjadi kekeliruan di Capil Alor ini, makanya saya marah betul. Kenapa saya marah betul? Istri saya ini kan sudah tercatat dalam satu perkawinan resmi. Berarti kalau seandainya dia kembali pindah ke Kupang atau dia ke kabupaten lain, berarti dia punya status perkawinannya itu harus disertakan, begitu. Harus disertakan untuk bisa dia pindah ke sana, dan itu di Capil yang baru atau di kabupaten yang baru seperti di Kabupaten Kupang itu sudah tercatat dalam satu kependudukan di wilayah administrasi pemerintahan itu dengan status perkawinannya begitu yang sah, bahwa sudah tercatat di Capil Alor. Tapi ternyata dia tercatat di Capil Kabupaten Kupang itu kakak mandiri, status perkawinannya belum menikah. Oleh karena itu saya kesal sekali nih sama Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Alor, Pak Metu Salmai ini. Saya marah sekali itu. Ini sebenarnya dia membenahi dulu. Dia punya bawahannya itu, kinerja bawahannya itu dia harus benahi kinerja mereka. Itu bobrok sekali itu, kerja moral begitu tuh. Itu kan contoh hal-hal kecil seperti begini, inilah yang mantan Kapolres Alor Pak Krismas ya tidak salah, itu punya istri dan salah satu pegawai Capil Kabupaten Alor sekarang jadi tersangka. Mabes Polri sudah tetapkan tersangka dan sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Alor untuk sudah ditahan di LP Mola itu. Hal-hal yang seperti begini, hal-hal kecil seperti begini. Maka dari itu saya juga sudah tadi dari hari Rabu saya sudah urus perpindahan istri saya ke Alor, dan saya yang sendiri buat pernyataan untuk dia pindah dari Capil Kupang ke Capil Alor, bahwa istri saya punya data semua sudah dipindahkan dan sudah masuk di Capil Alor, dan hari Senin saya bawa akta nikah dan kami rubah ini kartu keluarga, dan dia sudah dengan resmi sudah tercatat di Kabupaten Alor begitu. Dan yang berikut saya juga minta dan berharap kepada Bapak Gubernur NTT bahwa tolong mohon atensinya kepada seluruh kepala-kepala daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, baik itu para bupati dan wali kota, agar bisa
memberikan atensi kepada semua jajaran pemerintahan ini dalam administrasi pemerintahan, terkhususnya di instansi catatan sipil, sehingga ada hal-hal teknis kecil seperti yang kekeliruan dan pencetakan seperti itu bisa dibenahi kembali. Dan juga saya mohon kepada Bapak Bupati Alor, Bapak Iskandar Lakamau, dan juga Pak Rocky Winarno sebagai Wakil Bupati, saya mohon supaya bisa dapat tegur itu Kepala Dinas Catatan Sipil. Kalau tidak mampu copot saja begitu. Kalau tidak mampu copot ganti saja. Karena ini hal-hal yang memang tidak ada salah bagi masyarakat. Karena begitu, saya marah betul itu. Kalau tidak mampu Kepala Capil Alor, kalau tidak mampu ganti begitu. Masih ada orang-orang yang masih ada kompeten tinggi yang bertanggung jawab, yang punya dedikasi, yang bisa punya tingkat ketelitian yang tinggi, yang mampu mengurus administrasi hal-hal kecil untuk masyarakat. Itu yang kami butuhkan seperti itu. Melalui media ini saya menyampaikan aspirasi kepada pemerintah supaya ke depan lagi tidak boleh terjadi seperti ini. Baik, terima kasih, hanya mungkin itu saja. Salam, Tuhan memberkati kita semua.